Bulatkan tekad, kuatkan hati. Pak, sebelumnya mohon maaf, sudah meminta waktu Bapak dalam rangka kegiatan coaching ya Pak ya, dalam rangka menyelesaikan tugas CPP angkatan 7. Bagaimana Pak? Bersedia Pak? Insya Allah bersedia. Terima kasih ya Pak. Jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan atau ya, Bapak mau berbagi pengalaman dengan saya terkait ini dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan usaha. Yang pertama gitu Pak ya, saya ingin tahu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema kedudukan moral. Maksudnya di sini bagaimana Pak tuh tahu ini kasusnya merupakan dilema etika dan kasus yang merupakan kedudukan moral. Ya, pertama tentu kita pelajari dulu permasalahan apa yang kita hadapi. Kemudian jika memang itu akan berisiko untuk nama baik sekolah, berarti itu termasuk kepada dilema etika atau tidak kita nanti itu. Kemudian jika itu yang kita hadapi di lapangan, nah tentu ini karena ujungnya adalah ke nama baik sekolah, tentu kita bicarakan bersama-sama dengan seluruh GTK yang ada di sekolah. Biasanya kita memang malah membicarakannya itu di dalam konteks rapat dinas, sehingga memang semua kita mengetahui apa permasalahan yang ada yang berdampak dan berdampak lain nanti setelah ada keputusan yang kita ambil. Nah, dari rapat itulah nanti keputusan akhir baru bisa kita ambil gitu. Berarti Bapak di sini mengidentifikasinya itu dampak yang apa? Yang lebih positifnya gitu ya Pak? Yang positifnya ya. Misalnya kan ini kalau dilema etika itu kan satu sisi ini benar, satu sisi salah, benar juga gitu. Akan benar semua benar. Tentu ini hal yang sangat rumit kita putuskan yang mana mau diambil gitu ya. Betul. Berarti ini melalui rapat gitu ya. Rapat dinas, kemudian kita mengambil tentu mana yang lebih banyak positifnya. Dan kemudian tentu mana yang berisiko lebih kecil untuk instansi kita gitu. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, kalau rujukan moral, bagaimana Bapak mengidentifikasi itu ada rujukan moral? Misalnya ada kasus di sekolah ini yang bersifat rujukan moral. Kalau rujukan moral, benar dan salah. Ini benar, ini salah. Bagaimana Bapak memutuskan? Kalau rujukan moral, ya kita kembalikan tentu ke dasarnya, dasar pemikiran kita atau dasar hukumnya apa, atau boleh katakan regulasinya. Kalau memang dia bertentangan dengan regulasi yang ada, tentu kita mungkin mengikuti rujukan tersebut. Tapi jika memang logikanya atau dasar logikanya bisa kita nalar dan kita terima dan pertanggungjawabkan, baru bisa kita ikuti rujukan seperti itu. Berarti kita lihat regulasinya kembali gitu ya, ada dasarnya, aturannya apakah udah benar belum. Kemudian Pak, dalam menjalankan keputusan itu untuk kasus dilema tadi kan ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini? Ya. Jadi kalau sudah kita bicarakan secara bersama-sama, nah tentu nanti mana yang lebih kecil risiko itu yang kita ambil, kita jalankan. Kemudian tentu nanti setelah itu kita juga pasti akan mengikuti pro kontra dari hasil keputusan, pasti ada gitu. Nah, tinggal lagi kita menyerahkan kepada yang atas, yang kita ambil ini kan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi gitu. Tapi apapun itu nanti saya yakin dan percaya kalau itu sudah hasil keputusan bersama, itu mau yang kontra nanti akan juga mengikuti dengan apanya gitu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kan ini ya, tadi ada permasalahan kasus gitu ya, apa langkah-langkah? Langkah-langkah biasanya kita lakukan adalah yang pertama tentu menelusuri dulu informasi atau masalah itu sendiri bagaimana. Kemudian kalau seandainya contohnya masalah, tentu kita klarifikasi dulu kepada guru terkait, misalnya kepada wali kelas, atau mungkin masalahnya dengan guru dan studi, kita klarifikasi dulu ke guru dan studi, kemudian kepada guru BK. Nah, kalau data ini sudah terkumpul, baru kita membicarakannya kepada unsur pimpinan.
biasanya kita bicarakan dengan wakil terlebih dahulu. Jika memang sudah ada satu kesepakatan di instansi pimpinan, baru itu yang kita bawa ke rapat umum bersama Bapak Ibu Majelis Juru dan karyawan-karyawati. Nanti ada langkah-langkahnya kayak menelusuri terlebih dahulu, menentukan data dan faktanya gitu ya. Dari terkait di sana gitu. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika? Yang paling efektif rasanya yang kita jelaskan tadi itu yang paling efektif, karena gini, kita sudah punya data, kemudian kita yang berkepentingan sudah duduk bersama, kemudian untuk membawa ke rapat umum pun kita rasanya sudah yakin gitu, karena sudah yang paling dekat itu sudah paham permasalahan sebenarnya. Berarti tidak harus apalagi ya Pak ya, tidak harus membuka semuanya gitu. Betul ya. Jadi tinggal lagi kita mengarahkan kepada yang lain supaya tidak memberitahu secara umum, kemudian ini yang akan kita ambil, kalaupun ada perbedaan pendapat yang kita luruskan, baru kita ketuk palu gitu. Itu hal efektif ya Pak? Kami rasa itu sangat efektif. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak dalam mengambil keputusan ini? Nah, tantangannya itu tadi, bagaimana kita pertama meyakinkan yang terdekat tadi, arti kata yang pasti tentu unsur pimpinan seperti wakil, karena bagaimanapun kita punya pandangan yang berbeda. Makanya di tahap pertama itu kita lakukan, kalau itu sudah duduk, makanya tantangan yang berikutnya adalah bagaimana kita menyampaikan kepada kawan-kawan, terutama Bapak Majelis Juru yang akan kita prediksi akan berbeda pendapat dengan yang sudah kita sepakati gitu. Nah, ini memang sangat beratnya di situ, karena memang mayoritas kadang-kadang kita itu kan tercekang dengan mindset masing-masing. Kemudian apalagi kalau saya di sekolah kita ini kan boleh dikatakan baru. Nah, kadang-kadang mindset lama itu susah kita untuk merubahnya, kemudian menerobosnya sehingga dia memang paham maksud kita itu apa untuk kebaikan sekolah, baru agak mudah kita mengambil keputusan itu tadi gitu. Jadi tantangan itu adalah meyakinkan bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, kebaikan bersama dan nama baik sekolah. Jadi tantangan untuk meyakinkan, betul, baik itu rekan guru atau rekan lain. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Misalnya ketika terjadi ini ada kasus, Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Itu tergantung masalah yang kita hadapi ya. Kalau rasanya kondisinya sangat mendesak dan memang perlu segera kita ambil tindakan, maka kita segerakan. Tapi kalau seandainya itu tidak terlalu mendesak, arti kata kita merasa masih punya waktu untuk menyelesaikannya, maka itu yang kita jadwalkan dalam jadwal tersendiri gitu, tersendiri. Karena begini, untuk apalagi kalau kita akan bawa ke rapat umum, untuk menjadwalkan rapat umum tentu kita juga butuh analisa sehingga memang jadwal perbedaan tidak terlalu terganggu, dan itu tidak mungkin kita langsung segerakan sekarang laksanakan, sekarang dilakukan langsung tidak mungkin gitu, karena kita harus pertimbangkan juga bagaimana supaya memang walaupun kita mengadakan agenda rapat yang perbedaan tidak terlalu terganggu gitu. Kemudian ada nggak seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kalau seseorang tidak ada, ya. Cuman kebersamaan itu yang kita ada ya? Ada. Atau faktornya gitu ya Pak ya, faktor apa yang mempermudah gitu ya? Betul. Berarti kebersamaan. Kebersamaan. Nah, contoh tadi yang kita sampaikan. Kenapa kita bicarakan dengan wakil dulu? Karena memang itulah yang akan membantu kita menyampaikan ke rapat umum gitu. Walaupun nanti di rapat unsur pimpinan terjadi selang pendapat, itu wajar dan itu memang kita maklumi gitu. Tapi sejauh yang sudah kita lakukan, akhirnya kita bisa mendapatkan satu kata yang kita bawa ke rapat umum. Nah, tentu ini nanti yang akan membantu kita mempelancar proses pengambilan keputusan secara bersama di rapat umum. Nah, kemudian yang terakhir ya Pak,
dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat kita petik itu, Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran kita petik itu tadi, bagaimana kita memang satu pandangan, satu visi, dan satu pendapat, sehingga kalaupun ada perbedaan pendapat ya cukuplah kita saja, tidak dibawa nanti keluar lingkungan sekolah gitu. Jadi memang pembelajarannya kebersamaan itu penting, kemudian satu pandangan itu sangat perlu gitu, sehingga kita bisa seiring selangkah untuk membawa apa yang sudah kita sepakati ke satu titik yang nanti akan memuaskan kita bersama gitu. Nah, jadi Pak, intinya di sini kita satu pandangan, kita harus satukan dulu pandangan kita. Ya. Bagaimanapun keputusan kita ambil itu kita bersama, gitu, ya. Tidak kita bawa nanti keluar. Iya, kalau ada perbedaan pendapat. Iya, perbedaan pendapat kita tidak bawa keluar dari lingkungan sekolah. Betul. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Atas jawabannya, saya doakan Bapak mudah-mudahan sukses dalam mengambil keputusan-keputusan nanti untuk kebijakan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, salam. Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Jadi saya Ika dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi mau belajar sama Ibu ya, mengenai pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Jadi Bu, pertama Bu, Ibu kan kita pernah gitu Ibu yang mengalami yang namanya kasus yang bersifat dilema gitu ya. Nah kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang bersifat dilema etika atau rujukan moral gitu? Assalamualaikum Bu, salam. Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar Bu. Jadi saya Ika dari SMA Negeri 3 Bukit Tinggi mau belajar sama Ibu ya, mengenai pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Jadi Bu, pertama Bu, Ibu kan kita pernah gitu Ibu yang mengalami yang namanya kasus yang bersifat dilema gitu ya. Nah kira-kira bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang bersifat dilema etika atau rujukan moral gitu? Bisa kita gambarkan misalnya di sini ada program tapis, nah masuknya jam 6:30, nah sementara masuk ke pertama itu jam 7:10. Nah otomatis tapis itu terlewat nanti waktunya 7:10 itu ternyata anak masih setoran ayat. Nah itu kan dilema etika, di satu sisi ini adalah program di satu sisi ini adalah menyalahi aturan tata tertib sekolah. Lalu gimana kita mengikatnya? Kita identifikasi. Nah, ketika kita misalnya melanggar satu di antara yang dua ini, nah dampaknya seperti apa? Misalnya kita buat tapis itu jam 6:30 sampai 7:10, 40 menit. Nah, lalu ada nanti tapisnya anak-anak itu masuk jam 7:15 atau 7:20, berarti yang dilanggar adalah aturan tata tertib. Nah, kira-kira dampaknya seperti apa? Dampaknya akan berdampak ke banyak orang, ke banyak siswa, ke banyak guru. Maka kita tetap program unggulan sekolah itu tetap dilaksanakan, tapi tidak, artinya tidak akan mengkerdilkan atau melemahkan aturan tata tertib sekolah. Ini memang itu yang pas, kalau jam 6:30 masuk, ini jam 7 selesai, seperti 7:10 tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu ya, supaya yang semuanya yang sama-sama benar ya, gitu ya, tidak ada yang dilemahkan. Iya, tidak ada yang dilemahkan. Kalau mengenai bujukan moral gimana? Kalau bujukan moral itu kan hal seperti itu gimana gitu? Kalau masalah benar dan salah itu tidak pakai tahun lama. Kalau benar tetap benar, kalau salah tetap salah. Misalnya anggaran tadi, kita sudah merancang anggaran. Ternyata di tahun berjalan sudah hampir habis, anggaran masih belum terrealisasi. Nah, sementara nanti akan ada bujukan. Nah, bagaimana kalau kita alihkan ke sini? Nggak bisa kita alihkan seperti itu. Boleh mengalihkannya kalau memang sesuai juknis. Nah, misalnya kalau ternyata pengalihan hanya ke belanja jasa, ya silakan belanja jasa, tidak boleh ke belanja modal, jangan belanja modal. Risikonya nanti dana kita berlebih dan itu jadikan nanti silva untuk tahun berikutnya nggak apa-apa.
asal kita jangan pernah menyalahi. Kalau benar dan salah itu tidak pakai tawar menawar, itu jelas artinya yang benar itu benar, yang salah salah. Jadi kita harus tetap ya berpedoman kepada kebenaran ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus dilema etika dari Ibu? Kalau Bu, yang pertama yang terpenting dulu kita sosialisasikan segala program, segala apapun yang akan kita laksanakan, sosialisasikan. Nah, kemudian kita minta masukan, kita minta pendapat, setelah kita diskusikan baru kita putuskan. Jadi tidak, artinya keputusan itu tidak sepihak, tetap kita membawa seluruh warga sekolah untuk berdiskusi. Nah, dari hasil diskusi pasti itu dikaji pasti banyak, mana yang banyak positifnya apa negatifnya. Sekarang dari sekian masukan lalu kita ambil keputusan. Berarti akhirnya di sini dimusyawarahkan ini yang sama ya, dan kita ambil manfaatnya lebih besar. Karena ini kan bermasalah. Ini kan sebenarnya semua benar kan, Ibu. ya. Nah, kita ambil yang lebih banyak positifnya. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan bersifat dilema etika? Yang pertama identifikasi bermasalah itu. Ya. Setelah diidentifikasi, kemudian kita data dulu. Setelah kita data, kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita bawa diskusi dengan unsur pimpinan dulu. Setelah selesai dengan unsur pimpinan, baru kita bawa ke rapatnya. Berarti ada langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian Bu, selama ini hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dengan mengajak semua warga sekolah untuk mengkaji, kemudian mengambil keputusan bersama dan memusyawarahkan. Kemudian Bu, tantangan apa yang Ibu dalam pengambilan keputusan ini? Apa tantangannya Ibu hadapi selama ini? Tantangannya seperti ini, karena perbedaan pendapat itu terlebih ada senioritas dan junioritas itu yang benar. Artinya yang senior merasa benar, yang junior. Kemudian Ibu punya nggak jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah misalnya ini ada kasus nih, Ibu jadwalkan khusus ini penyelesaiannya, atau ketika itu langsung Ibu menyelesaikannya gitu? Ya langsung pada saat kejadian langsung diselesaikan, tidak buatkan jadwal tertentu. Pada saat terjadi kasus kita langsung ambil, artinya langsung kita tangani. Tidak menunggu mungkin mencari jadwal yang tepat segala macam, tidak. Kemudian Bu, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kekompakan, kemudian karena Ibu sudah membiasakan transparansi dalam segala hal, juga sangat membutuhkan karena kita transparan. Nah, maka semua orang ikut berperan. Terutama siapa orangnya gitu Bu? Apa ya? Tadi Ibu ini kan mengundangkan terutama musyawarah gitu ya. Yang Ibu libatkan ini siapa? Yang pastinya unsur pimpinan berarti kayak seperti wakil KPU nanti baru nanti dikeluarkan. kalau misalnya Bu, baik ini yang terakhir itu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan ini? Yang bisa dipetik dari yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di dalam menjalankan sebuah program, di dalam apalagi satuan pendidikan, ada dua hal yang perlu artinya kita menegakkan. Yang pertama musyawarah demokrasi, yang kedua transparan. Masalah dua hal itu sudah kita laksanakan, dan mudah di dalam menjalankan apapun dan mudah di dalam menyelesaikan permasalahan. Dua itu demokrasi, transparan. Jadi ada demokrasi di sana ya, bersama para rekan Ibu ataupun karyawan Ibu, kemudian transparan gitu ya. Jadi bagaimanapun kasus itu rumitnya ya, kasus itu memiliki dilema gitu ya, insyaallah kita bisa ambil jalan yang terbaik gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya, atas berbagi pengalaman. Mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih
sukses menjalankan tugas ya, bisa mengambil keputusan yang berdasarkan kepemimpinan. Ibu saya sekali saya terima kasih. Ini semoga akan kita putuskan. Nah, terkait dengan hal ini, kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ini merupakan dilema etika dan ini merupakan rujukan moral? Terima kasih Bu Afrika. Terima kasih itu sudah menginformasikan Iya, tentang dilema etika dan rujukan moral. Terus terang ini memang sesuatu yang baru juga bagi Ibu dengan istilah-istilah adanya dilema etika, rujukan moral yang sebenarnya pun ini sudah kita lakukan, sudah kita alami, sudah gitu kita ya. alami gitu ya. Terkait dengan mengidentifikasikan ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, kemudian rujukan moral itu tentunya kita melihat dulu masalahnya di mana, apa masalah yang dimunculkan. Ya. Jadi kalau untuk dilema etika itu kan benar versus benar. Iya, Tentunya ada sesuatu yang menengahi. iya, Harus kita tengahi karena sama-sama benar. Jadi cara ibunya itu mengidentifikasikan, kita tentunya mencari dulu di mana sumber masalah yang harus kita selesaikan. Nah, ketika sudah mendapatkan sumbernya, tentunya kita akan mendiskusikan solusinya seperti apa. Dan itu tidak bisa hanya pribadi ibu saja. Sebagai seorang kepala sekolah, tentunya ibu melibatkan orang-orang yang pertama tentunya yang memang mempunyai masalah. Nah, kemudian dengan unsur pimpinan itu, karena dengan seperti itu tentunya keputusan yang diambil tidak hanya mudah-mudahan tidak hanya untuk sebelah pihak saja, tapi kedua belah pihak pun win-win solution. Nah, itu yang dilema etika. Kalau untuk rujukan moral sudah jelas, sudah jelas benar dan salah versus benar salah. Namun dengan ibu mencari supaya yang salah ini pun menyadari dengan apa yang dilakukan itu dan mendapatkan suatu refleksi untuk masalah yang dihadapi, tidak hanya kepada yang bermasalah saja, tapi bagi ibu sebagai kepala sekolah pun juga merefleksikan diri, karena ini berkaitan dengan kebijakan. Iya, iya, betul. Kalau benar versus benar itu kan tupoksinya sudah ada. Tapi terkadang dengan tupoksi ini bukan berarti kita berpegang ke tupoksinya saja. Ada sesuatu itu yang nurani itu. Nah, dia sama-sama benar ini. Nah, gimana tengah bisa berjalan bersama-sama. Itu dia cara ibu mengidentifikasi ya. Kemudian Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu ini, terutama untuk kasus di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ya, benar ya, sama-sama benar itu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana cara ibu menjalankannya, terutama ini untuk benar lawan versus benar tadi gitu. Dan jelas itu tadi, ketika kita sudah mengetahui sumbernya di mana permasalahannya, ibu tentunya melibatkan unsur pimpinan, orang-orang yang bisa membantu itu. Karena kalau hanya berdua saja, antara yang benarnya dengan posisi benarnya, ibu dengan posisi benar itu tidak akan menyelesaikan. Nah, kita mencari mungkin akan ada yang dirugikan. Iya, betul. Ya. Tapi kita tidak mau seperti itu. Contohnya, untuk masalah guru, secara tupoksi, guru harus hadir tepat waktu. 7.20 sudah hadir, tidak boleh tidak. Namun ada dulu ibu yang dia memang tidak bisa hadir tepat waktu karena kondisinya beliau harus mengurus suami. Nah, itu dia. Nah, disitulah dilema ibu, karena satu sisi ibu tidak mau tahu harus hadir dia di jam pembelajaran itu. Secara aturan Bu harus, dia harus duduk benar. Tapi dia sebagai seorang istri di rumah juga harus mau rawat suaminya, karena kadang-kadang suaminya bisa ditinggalkan, terkadang tidak. Nah, dia kan hal yang sama-sama benar. Jadi ketika ini muncul, akhirnya ibu melibatkan unsur pimpinan.
Nah, dari unsur pimpinan ini yang nanti dari yang piketnya, nah bagaimana mengkondisikan kelas, mengkondisikan kelas beliau yang sebenarnya beliau sudah masuk. Nah, itu sama-sama benar itu. Nah, nggak bisa pokoknya ibu harus datang ke sini sana, kan nggak bisa seperti itu. Itu caranya kalau untuk yang dilema etika benar kasus benarnya. Jadi ibu melibatkan unsur pimpinan dan juga dan juga tentunya terkait dengan kondisi yang pada saat itu. Oke, berarti dari juga kondisi saat itu gitu Bu ya, tidak hanya melibatkan unsur pimpinan. Iya. Kemudian Bu, dalam ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Nah, biasanya kalau hal seperti ini tentunya ibu berdiskusi. Berarti kita yang pertama tahu permasalahannya ya, gitu ya Bu ya. Masalahnya apa? Kemudian ibu berdiskusi dengan unsur pimpinan tadi. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebaiknya? Kalau kita lakukan ini, kira-kira apa nanti dampaknya? Kalau seandainya kita tidak melakukan ini, gimana nanti risikonya? Nah itu memang disinilah letak kita untuk bisa mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan ini tidak bisa sendiri. Apalagi kalau yang itu tadi benar sama benar ini sangat memang bahasa dilema tuh pas banget. Jadi kalau kita merasa benar, yang satu juga benar, nggak ada yang bisa. Makanya ketika ada hal yang seperti itu kita harus melibatkan orang ketiga, pihak ketiga. Nah kalau sekolah yang namanya ini sebuah sistem, sebuah organisasi, kita harus melibatkan tim kita. Nah, selain unsur pimpinan tadi, siapa aja Ibu dilibatkan gitu? Kan tadi udah dibicarakan nih sama unsur pimpinan gitu. Tentunya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, kalau enggak ya nggak ada yang berkaitan. Karena nanti merembet kemana-mana. Ya. Tapi kalau permasalahannya itu semua berarti semua unsur. Benar, karyawan. Makanya ibu tergantung permasalahannya. Kalau memang akhirnya memang harus disampaikan di forum dengan permasalahan itu harus muncul, kita sampaikan. Tapi kalau seandainya tidak, ya tidak usah. Karena kan nggak semua orang yang bisa menerima dengan kondisi-kondisi yang menurut kita benar, menurut yang nggak benar itu. Nah, tapi sebenarnya bisa itu kita kendalikan. Nah, sebenarnya udah aman. Tapi kalau seandainya kita tidak menempatkan pada tempatnya, itu bahaya. Kepala yang sama hitam. Pemikiran berbeda-beda. Kemudian Bu, hal apa selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Ibu suka berdiskusi. Jadi dengan diskusi itu sebuah sarana efektif bagi ibu untuk memecahkan masalah ini. Karena nggak bisa ibu sendiri untuk mengambil keputusan, apalagi posisi ibu saat ini menjadi kepala baru 8 bulan. Jadi sangat minim sekali ketika untuk mengambil keputusan yang sangat-sangat krusial dengan keadaan atau dengan yang ibu punya saja. Jadi ibu memang benar-benar melibatkan unsur pimpinan itu sangat, maka ibu sangat ini banyak bertanya, berharap karena unsur pimpinan ini kan yang diminta integritas, loyalitas tuh dua itu penting sekali. Kalau udah dua unsur pimpinan dengan dua ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Bisa kalau kita saling bersinergi. Itu dia. Makanya ibu selalu ada, kalau di SMP 6 nih motto ibu one team one dreams, satu tim itu dengan satu mimpi gitu. Jadi ibu memang itu yang ibu patrikan ke dalam diri ibu, karena ibu nggak bisa sendiri. Tim itu yang akan membantu ibu bisa karena ada tim. Itu dia. Oke Bu, kemudian apa saja sih tantangan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan ini? Kan tadi kan udah libatkan tim ini, unsur pimpinan, apa tantangannya? Tantangan dari pribadi Ibu secara dari diri dari segi usia. Usia terus terang. Karena usia Ibu masih bisa dibilang sebenarnya cukup muda untuk sebagai kepala sekolah gitu ya. Betul. Dan kemudian itu benar-benar menjadi melibatkan semua
Kemudian kita berhadapan mungkin dengan para guru yang senior. Betul sekali Bu. Punya pengalaman yang banyak Iya, gitu ya Bu betul ya. sekali. Tentunya mereka mungkin ya akan membanding atau segala macam gitu Ibu Iya. ya. Nah, di sanalah letak akhirnya Ibu mencoba menurunkan ego dengan mencoba untuk memasuki dunia beliau-beliau itu. Jadi memang dari dulu memang Ibu juga kan Ibu suka berdiskusi, Iya. suka bertanya gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu mendekatkan diri kepada senior-senior. Sebenarnya kan jauh ya. Apalagi mungkin kalau kita Melapangkan. punya ini ya Bu ya, rencana ke depan segala macam gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Iya. sampai saat ini nih ketika untuk di depan ya, mudah-mudahan terus seperti ini ya mendukung. Dan memang di sini pun yang senior sebenarnya tidak begitu banyak lagi. Nah, tantangan baru bagi Ibu adalah yang usianya sama. Iya. Itu tantangan barunya di sana. Di sana lagi ya. Iya, itu Jadi dia tidak hanya tantangan senior ya. Tidak hanya senior. Yang sebaya juga Karena ya. usianya usia milenial semua. 80-90 kan milenial semua. Ya oke lah, yang 70 masih ada ya. Tapi itu rasanya bisa bisa dikondisikan dan bisa menyatu. Tapi yang menjadi tantangan Ibu yang baru-baru ini, maksudnya yang sama besar, Iya. gimana cara memasukkan rasa ke mereka yang sebenarnya Ibu bisa juga dengan Iya. posisi mereka gitu, tapi mencoba untuk menekan ego. Kemudian Bu, dalam apa ya, misalnya ada kasus gitu ya, berhubungan dengan dilema etika ini gitu ya. Apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, ataukah nanti Ibu ketika ada kasus Ibu selesaikan langsung atau memiliki jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu itu tergantung Tergantung permasalahannya. permasalahannya. Tentunya kita setiap ada masalah itu kan diselesaikan dan ada komitmen. Apakah kita bisa melaksanakan komitmen itu sampai kapan kita bisa lihatkan itu. Nah, itu ada jadwal. Iya. Mungkin bisa nanti ada, kalau seandainya dalam komitmen pertama tidak, tentunya kita akan mencoba lagi. Nah, itu kalau jadwal. Tapi kalau untuk kasus-kasus langsung bisa diselesaikan, pada saat itu memang ada juga yang seperti itu. Iya, jadi tergantung kondisi situasi dan kondisinya. Apakah itu Ada yang mungkin dijadwalkan? hari itu harus diselesaikan. Iya, betul. Ketika masalah Krusial seperti ini, sekali, terus ya. benar. Ada juga yang harus didudukkan dulu ya. Iya, kapan sebaiknya? Karena kan kalau masalah ini kan muncul pasti melibatkan perasaan, melibatkan hati. Ketika posisi hati sedang tidak baik, kita coba untuk bisa meregangkan dulu waktunya supaya tidak langsung seperti itu, bukannya malah nanti menyelesaikan, malah semakin menambah masalah. Ada masalah lain-lain mereka. Kemudian Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan bersifat dilema etika? Ya, itu dia unsur pimpinan. Unsur pimpinan adalah yang membantu Yang ya. membantu, sangat membantu. Sangat membantu. Sangat membantu. Oke Bu, yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini pengambilan keputusan dilema etika? Baik, pengalamannya sangat luar biasa ya. Biasanya kita sebagai seorang guru, saya kan guru BK, ketika untuk mengambil keputusan itu anak ya, ketika bermasalah anak, kan kita mintanya si anak itu yang menyampaikan, dan kita bisa mengarahkan. Nah, kalau ini bedanya kita menghadapi orang dewasa. Orang dewasa ini mereka sudah punya, sudah tahu gitu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus, mana Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghargai
efektif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.